Memasuki pekan keempat perang antara Iran dengan AS Israel tak menunjukkan tanda usai. Situasi di kawasan Teluk semakin memanas dengan adanya ancaman timbal balik terkait infrastruktur energi dan blokade Selat Hormuz. Lantas dengan kondisi ini, apakah masih ada potensi gencatan senjata antara kedua belah pihak? Kita akan bahas bersama Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran. Bu Dina, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, Bu Dina, kita melihat saat ini perang Iran dengan AS dan juga Israel sudah memasuki pekan keempat begitu ya. Bagaimana Anda melihat dinamika konflik ini? Apakah sedang menuju eskalasi baru atau justru mulai membuka ruang untuk deeskalasi? Baik, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, dari Iran sendiri itu selalu menyatakan akan terus melakukan perlawanan sampai Amerika Serikat betul-betul jera ya, artinya tidak lagi melakukan serangan ke Iran. Sementara sebaliknya Amerika Serikat ini Trump terutama berkali-kali menyuarakan soal negosiasi, soal gencatan senjata, dan yang terakhir mengajukan 15 poin gencatan senjata lewat Pakistan. Ini menunjukkan bahwa yang memang betul-betul ingin gencatan senjata adalah Amerika Serikat. Tentu pertanyaannya adalah kenapa Amerika Serikat yang di awal perang di 28 Februari terlihat sesumbar ingin menggulingkan pemerintahan Iran, ingin melucuti nuklir Iran dan seterusnya, justru kini Trump pula yang mengajukan usulan gencatan senjata. Ini menunjukkan bahwa memang Trump dalam keadaan betul-betul terjepit ya, karena situasinya saat ini Iran yang ada di atas, yang punya upper hand ya. Dia yang memiliki atau terbukti melakukan serangan yang masif dan membuat Amerika Serikat betul-betul kewalahan, karena memang Amerika Serikat ini meskipun adalah negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, tapi persenjataannya itu adalah persenjataan yang sangat canggih dan mahal. Sementara dari pihak Iran, dia bisa membuat senjata-senjata yang relatif murah tapi masif, sehingga ada ketidakseimbangan power di sini. Tapi justru Iran yang lebih menunjukkan hasil yang lebih efektif ya, dengan senjata yang masif tapi murah. Sementara Amerika Serikat terpaksa membalas dengan rudal-rudal yang sangat mahal. Itu membuat situasinya tidak menguntungkan buat Amerika Serikat. Belum lagi juga Selat Hormuz yang terhambat membuat distribusi suplai minyak dan gas dan berbagai ini ya, turunan dari minyak dan gas, misalnya petrokimia, urea, sulfur, itu juga terhambat, sehingga memang tekanan ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat ini besar sekali. Itulah sebabnya Amerika menyatakan ini ya, menawarkan adanya gencatan senjata, tapi dari pihak Iran sejauh ini saya pikir terus terus bertahan, tidak mau gencatan senjata, karena yang diinginkan adalah penghentian perang secara keseluruhan. Kalau gencatan senjata kan sangat mungkin nanti diserang lagi. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh pihak Iran. Oke, Bu Dina, seperti tadi yang telah Anda sempat sedikit singgung begitu ya mengenai Presiden Donald Trump yang mengklaim ada pembicaraan dengan Iran dan bahkan menunda serangan selama 5 hari. Tapi Iran sudah membantah adanya komunikasi tersebut. Dari situasi ini apa yang bisa Anda baca? Apakah ini merupakan sinyal dari Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan Iran atau memang ini hanyalah dari Donald Trump sendiri yang membuat satu konteks agar bisa membuka ruang komunikasi lebih? Ya, sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, memang betul Amerika Serikat betul-betul ingin melakukan negosiasi, betul-betul ingin agar perang dihentikan, tapi dia kan inginnya juga sementara saja, tidak menghentikan perang secara total. Tapi juga ada kemungkinan bahwa ini adalah upaya untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Misalnya, kan diberitakan juga Amerika Serikat sedang merencanakan untuk mengirim pasukan darat ya, marinir, sehingga wacana soal negosiasi itu bisa jadi ini adalah upaya untuk menutupi situasi yang sebenarnya, karena rekam jejak Amerika Serikat selama ini kan seperti itu ya. Di bulan Juni 2025 Iran dan Amerika itu sedang dalam perundingan soal nuklir, tiba-tiba Israel menyerang dan Amerika Serikat memberikan dukungan. Kemudian sekarang juga di bulan Februari itu kan sebenarnya juga sedang ada perundingan. Lalu tiba-tiba saja Amerika Serikat bersama Israel menyerang. Sehingga sangat mungkin juga ini narasi atau
isu soal negosiasi ini merupakan upaya menutupi rencana Amerika Serikat berikutnya yang dikabarkan akan mengirimkan tentara darat. Tapi ini juga sebenarnya dari berbagai aspek analisis soal seberapa besar kekuatan Iran untuk melawan serangan darat itu sebenarnya juga keputusan yang sangat salah kalau betul-betul Trump nekat mengirimkan pasukan darat ke Iran. Oke, Bu Dina, kalau kita melihat saat ini sebenarnya sudah ada sejumlah negara yang disebut mencoba menjadi mediator. Sebenarnya seberapa realistis peluang mediasi negara ketiga, katakanlah seperti ada Pakistan, Turki, Mesir, atau mungkin ada negara-negara di Teluk untuk mempertemukan kemudian Iran dengan Amerika Serikat. Seberapa realistis hal ini bisa terjadi? Ya sebenarnya Iran bukannya tidak mau bertemu ya, kalau dari pernyataan-pernyataan para pejabatnya mereka mau menghentikan perang ini tapi tidak dalam format gencatan senjata, karena kalau gencatan senjata berarti kan hanya sementara lalu Iran akan diserang lagi. Artinya memberikan kesempatan untuk Amerika Serikat dan Israel untuk mengambil nafas, untuk menambah amunisi, kemudian akan menyerang lagi. Ini yang tidak diinginkan oleh Iran, dan Iran juga dalam kondisi yang lebih prima sehingga dia punya kepercayaan diri untuk melanjutkan serangan. Yang diinginkan Iran sebenarnya adalah penghentian perang, kemudian jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan lagi. Nah sekarang logikanya dengan cara apa ada jaminan itu Amerika tidak akan menyerang lagi? Ya memang satu-satunya opsi adalah Amerika Serikat ditarik keluar dari Timur Tengah. Ini terdengar mustahil, tapi kalau kita lihat sejarahnya itu Amerika Serikat memang sudah berkali-kali ya keluar dari perang yang tidak bisa ia menangkan. Misalnya di perang Vietnam, kemudian Afghanistan, Amerika Serikat itu sudah 20 tahun ya menduduki Afghanistan, akhirnya keluar juga. Karena memang biayanya terlalu besar kalau dia terus menduduki Afghanistan. Kemudian Irak 2003 sampai 2011 terpaksa keluar dari Irak, tapi 2014 masuk lagi. Sekarang pun sudah beberapa hari terakhir ini sudah betul-betul kelabakan karena diserang oleh milisi-milisi di Irak, juga sudah menarik mundur tentaranya dari Irak. Artinya tuntutan Iran untuk Amerika agar keluar dari kawasan supaya tidak lagi mengancam Iran itu sebenarnya tuntutan yang masuk akal juga, karena secara sejarah itu pernah terjadi ya. Oke, Bu Dina, kalau kita membaca peluang, kalau ingin gencatan senjata terjadi atau katakanlah perang secara total berhenti, kalau ini ingin tercapai, sebenarnya apa syarat utama yang kemungkinan akan diminta oleh masing-masing pihak? Kalau tadi Amerika Serikat ada 15 persyaratan, kalau dari sisi Iran sebenarnya apa yang diinginkan sehingga perang ini bisa benar-benar berhenti? Ya, sebenarnya kalau dari sisi Iran kan selama ini yang disampaikan adalah inginnya hidup baik-baik saja gitu ya dengan negara-negara tetangga, dengan negara-negara monarki Arab, bekerja sama ekonomi dengan baik, dan dengan Amerika pun juga sudah bisa berbaikan kok ya ketika ada perjanjian JCPOA 2015 yang ditandatangani itu Iran bersedia untuk bahkan menghancurkan mesin pengayaan uraniumnya, sentrifugalnya, kemudian bahkan mengurangi anggaran militernya. Banyak hal yang diminta terhadap Iran itu dipenuhi dengan imbalan bahwa sanksi akan dicabut. Tapi kan kemudian Donald Trump yang keluar dari perjanjian itu dan bahkan menambah sanksi lagi. Artinya memang kalau hanya sebatas memenuhi tuntutan Trump yang 15 poin yang tadi dibahas itu, saya pikir Iran sudah berkali-kali dikecewakan ya, atau bahkan bisa disebut ditipu ya, menyatakan akan dijanjikan ini itu, tapi ternyata tidak ada realitasnya, sehingga dari pihak Iran sulit dibayangkan bahwa mereka mau tertipu kembali gitu ya dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Trump. Sementara itu dari pihak Iran sendiri ya tuntutannya tadi yang seperti saya sampaikan, mereka betul-betul ingin ada jaminan keamanan tidak akan diserang lagi. Nah sekarang pertanyaannya dengan dua pihak yang seolah-olah tidak, sepertinya ya nggak ada jalan tengah ya, memang deadlock memang, karena dari pihak Amerika Serikat itu kan sebenarnya yang ia inginkan adalah Iran itu betul-betul tidak lagi menjadi kekuatan militer yang besar seperti sekarang.
Ya, nuklir itu sebenarnya bukan masalah karena Iran sama sekali tidak punya bom nuklir ya. Dan dia menandatangani NPT sehingga aktivitasnya itu diawasi penuh oleh IAEA. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh Amerika adalah Iran tidak lagi membangun industri militer, tidak lagi membuat rudal-rudal yang bisa menjangkau ke Israel, dan juga tidak lagi membantu milisi-milisi yang melakukan perlawanan terhadap Israel, misalnya apa, Hizbullah, Hamas, Jihad Islam, ya pejuang-pejuang Palestina. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena memang kebijakan luar negeri Amerika Serikat sampai hari ini masih terus menganggap bahwa ancaman terhadap Israel itu sama dengan ancaman terhadap Amerika Serikat. Sehingga dalam situasi seperti ini memang pada akhirnya yang menang adalah yang ini ya punya power lebih untuk memberikan tekanan. Iran sudah memberikan tekanan secara militer plus juga secara ekonomi dengan ini ya, dengan dominasinya di Selat Hormuz itu luar biasa tekanannya. Saya pikir Amerika Serikat yang akhirnya ini ya mengambil langkah mundur dalam situasi deadlock seperti ini. Oke, terakhir Bu Dina, dengan kompleksnya situasi konflik di Timur Tengah saat ini, menurut Anda berapa lama lagi perang ini akan terjadi? Ataukah mungkin ada kemungkinan bahwa nantinya perang ini hanya berakhir dengan gencatan senjata sementara seperti yang terjadi di konflik Timur Tengah sebelum-sebelumnya? Kalau dari sisi waktu, saya tidak bisa memperkirakan, tapi kalau melihat ini ya berbagai laporan betapa amunisi Amerika Serikat betul-betul berkurang sangat jauh, dan untuk menambah lagi itu butuh waktu yang lama, kemudian juga ditambah dengan tekanan dari yang dialami oleh negara-negara monarki ya. Tekanan ekonomi yang mereka hadapi itu membuat mereka memang sangat ingin perang ini segera selesai. Ya, saya pikir mudah-mudahan dalam waktu 1 pekan bisa selesai ya. Jadi 4 pekan seperti yang juga sudah disampaikan juga oleh Trump ya. Cuma sekarang yang belum jelas itu dengan cara apa Trump keluar dari perang ini, karena dia harus menyelamatkan mukanya juga ya. Kalau dia keluar begitu saja dan tidak meraih tujuan-tujuan politiknya yang disampaikan di awal perang, itu tentu artinya kekalahan. Jadi kemenangan perang itu kan dilihat dari tercapai atau tidak tujuan politik yang dinyatakan saat mendeklarasikan perang. Sejauh ini tidak ada satupun yang tercapai. Nah, ini yang kemungkinan sedang dibicarakan di ini ya diplomasi back channel ya, back channel diplomasi, dengan cara apa Amerika Serikat menghentikan perang ini sambil tetap menjaga ininya ya, citranya. Oke, menjadi pertanyaan besar warga dunia pastinya seperti apa perang ini akan berhenti nantinya dan bagaimana cara Donald Trump bisa menyelamatkan namanya, itu yang akan menjadi pertanyaan dan jawabannya pasti akan sangat ditunggu-tunggu. Terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda bagikan kepada kami. Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran. Selamat malam Bu Dina, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.